Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, pada makhluk hidup mempunyai sifat yang berbeda-beda. Sifat-sifat ini diwariskan dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yang dimana bagian sel yang bertanggung jawab ini terdapat pada inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom merupakan faktor pembawa sifat, yang dimana di dalamnya terdapat senyawa kimia yang disebut dengan gen. Faktor utama penentu pewarisan sifat pada makhluk hidup adalah gen. Gen ini terletak berderet secara teratur pada rantai DNA. Gen akan berikatan dengan protein yang membentuk struktur khusus yang disebut dengan kromosom. Berikut ilustrasi gen yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik pada keturunannya. Setiap inti sel suatu makhluk hidup memiliki dua jenis kromosom, yaitu kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Kromosom tubuh atau autosom fungsinya untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu makhluk hidup, dilambangkan dengan huruf A, terdiri dari 22 pasang atau jumlahnya 44 buah pasang, terletak pada sel tubuh sehingga disebut dengan kromosom diploid. Sedangkan kromosom kelamin atau gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin, berjumlah 1 pasang atau 2 buah. Gonosom pada laki-laki dilambangkan XY, kalau pada perempuan dilambangkan dengan XX, sehingga disebut dengan kromosom haploid karena tidak berpasangan. Berikut ini adalah ilustrasi dari kromosom pada manusia normal. Jika kromosom X dan Y bergabung menjadi XY dan menghasilkan jenis kelamin laki-laki, sedangkan kromosom X dan X bergabung menjadi XX dan menghasilkan jenis kelamin wanita, sel tubuh manusia normal terdiri dari 46 buah kromosom atau 23 kromosom dari ayah dan 23 buah kromosom dari ibu, sehingga anak hasil keturunannya akan menghasilkan 46 kromosom. Gen. Komposisi dan susunan gen-gen di dalam tubuh makhluk hidup disebut genotip. Genotip setiap makhluk hidup berbeda-beda karena yang menentukan adalah sifat suatu makhluk hidup tersebut.
Genotip yang dimunculkan adalah sifat fenotip. Terdapat 3 macam komponen penyusun gen, yaitu rekon, komponen yang lebih kecil, muton, komponen yang lebih besar dari rekon, sistron, komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida. Berdasarkan sifat gen terbagi menjadi 3, yaitu gen dominan, yang kedua gen setengah dominan, dan yang ketiga gen resesif dengan ekspresi lemah yang dilambangkan dengan huruf kecil. Fungsi gen. 1. Sebagai zarah ada di dalam kromosom, membawa informasi genetik dari generasi ke generasi, mengatur proses metabolisme dan perkembangan pada organisme. Sifat gen. Mengandung materi genetik, dapat menduplikasi diri. Setiap gen mempunyai fungsi yang berbeda-beda, ditentukan oleh basa nitrogen. Apakah hubungan antara gen dengan alel? Alel adalah pasangan gen yang terletak dalam lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog dan tugasnya sama atau berlawanan untuk suatu sifat tertentu yang disebut dengan genotip. Pada suatu individu ada 3 kemungkinan genotip yang dapat ia miliki. 1. Genotip homozigot dominan dengan pasangan alel terdiri atas 2 gen dominan. Contoh A besar, A besar. Homozigot dominan. Kedua, genotip homozigot resesif dengan pasangan alel terdiri atas 2 gen resesif. Contoh A kecil, A kecil. Yang ketiga, genotip heterozigot dengan pasangan alel terdiri atas 2 gen yang berbeda, yaitu 1 dominan, 1 resesif. A besar, A kecil. Ada berapa macam alel? Satu, alel tunggal, yaitu gen yang hanya memiliki 1 gen sealel sehingga hanya muncul satu sifat saja. Gen A untuk pigmentasi kulit dan gen A kecil tidak menghasilkan pigmentasi kulit. Alel ganda, gen yang memiliki lebih dari 2 pasang sealel dan menempati lokus yang sama. Pada alel ini akan muncul beberapa sifat. Contoh adalah golongan darah sistem ABO pada manusia.